Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Priantono BS dengan NIM 0502128192489 dari Teknik Pertanian Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1, yaitu menentukan kebutuhan air tanaman potensial ET0 dari data stasiun Kenten tahun 2020. Nah, karena di sini kita memerlukan data dari stasiun Kenten tahun 2020, langsung saja kita masukkan ke Excel. Nah, di sini sudah terdapat data stasiun klimatologi Palembang ya. Langsung saja, di sini sudah terdapat data TN, TX sama T average. Nah, selanjutnya di sini kita yang belum ada datanya itu ET0. Jadi sini kita mencari ET0-nya. Rumus ET0 di sini P dikali 0,46 dikali T min ditambah 8. Karena di sini sudah terdapat P-nya itu 0,27, T min-nya itu TN ditambah TX dibagi 2 dan dapatlah hasilnya ini. Langsung saja kita coba. Sama dengan masukkan P-nya 0,27. Jangan lupa di sini tambah dorab biar bisa ditarik ke bawah sampai ke bawah, dikali buka kurung 0,46 dikali ini 26,5 tutup kurung ditambah 8 tutup kurung. Bentar. Nah, jika sudah dapat hasil, langsung saja tarik ke bawahnya sampai sini. Nah, selanjutnya untuk mencari rata-ratanya menggunakan rumus average. Langsung saja tarik dari 5,45 ini sampai dengan 55,59, didapatlah hasil 5,44. Begitupun dengan bulan Februari. Bulan Februari seperti itu juga. Dikali buka kurung 0,46 dikali nilai tengah ditambah 8 tutup kurung, enter. Tarik. Nah, karena di sini nilainya otomatis, jadi tidak perlu diulangi lagi average-nya. Lanjut ke bulan Maret. Nah, ini karena tadi sudah otomatis, jadi pada bulan Maret langsung kita tarik saja seperti tadi, berulang kali sampai ke bulan Desember. Untuk mempersingkat waktu, langsung rumusnya dari bulan Januari ke bulan Desember itu sama semua. Jadi mempermudah dan mempersingkat dalam mencari ET0 dari bulan Januari ke bulan Desember. Ini sebelumnya saya sudah kerjakan, jadi langsung saja kita tarik-tarik. Rumusnya ada di sini, ET0 P ke 0,46. P ini yaitu P ini yang 0,27 ini, T min ini TN ditambah TX dibagi 2, dapatlah hasil ini yang T average ini. Itu hasil dari TN dibagi TX bagi 2 ditambah 8. Nah, itu rumusnya sama semua. Jadi kita langsung tarik-tarik saja dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, jika sudah, kembali soal nomor 2. Menentukan KC dan ETC atau ET crop untuk tanaman padi dan jagung dengan membuat asumsi pola tanam tahun 2020 adalah padi, jagung, padi. Waktu untuk padi pertama mulai penyiapan lahan pada minggu pertama bulan Januari dengan pola tanam seperti berikut.
A. Tentukan KC pada tanaman padi dan jagung. B. Tentukan kebutuhan air tanaman atau ETC sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanaman. C. Buat grafik kebutuhan air tanaman selama tahun 2020. Oke, langsung saja kita buka Excelnya ke tanaman padi. Nah, di sini telah terdapat data kebutuhan air tanaman padi. Nah, di sini juga durasi periode tumbuhan dari padi itu 130 hari dimulai tanggal tanamnya 1 Januari. Jadi di sini total periode kita tulis 130. Tahap awalnya 30, tahap pengembangannya 40, 35 sama 30. Nah, kenapa bisa dapat data hasilnya ini 30, 40, 35 sama 30? Itu bisa dilihat dari tabel 7. Kalau untuk mempermudah, tonton di video sebelumnya. Nah, jika sudah, langsung lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua itu catatannya itu menghitung kebutuhan air tanam semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman, acuan ET0 bagian 3.1 digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misalnya 31 Januari, 28 Februari, atau 29 hari, dan lain-lain. Nah, jadi misalnya kita di bulan Februari nih, kan karena bulan Februari itu 28 atau 4 tahun sekali itu 29 tanggalnya, kita tetap gunakan itu 30 hari walaupun tidak nyampe 30. Jadi langsung saja di sini tanaman awal. Kalau kita tanggal tanam itu 1 Januari, di sini 1 Januari kita isi. Sebentar. Setelah itu kita masukkan di sini tahap awal 30 hari. Jadi di sini 1 Januari sampai dengan 30 hari. 30 Januari maksudnya. 30 Januari. Nah, kenapa 30 Januari? Karena di sini 30 hari. Jadi kita menyesuaikan tanggal ya. Nah, di sini tahap pengembangan 40 hari. Jadi dari tanggal 1 Februari sampai dengan 10 Maret, karena biar pas 40 hari. Jadi seperti itu cara mencarinya. Langsung saja di sini 35 hari, di sini 11 Maret sampai dengan 15 April. Di sini juga 30 hari, 16 April. Kita singkat saja ya, 16 April sampai dengan 15 Mei. Dan hari terakhir panen di sini kita isi 15 Mei. Nah, jika sudah pada proses langkah kedua, yaitu langsung lanjut langkah ketiga dengan keterangan perkiraan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin sedang. Nah, jadi kita sudah diketahui ini KC yang diambil dari tabel 8. Yang di video sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa ET0 yang didapat ini dapat didapat dari soal, dan untuk periodenya itu didapat dari tabel 7. Yang kalau
misalnya mencari KC tahap awal, perkembangan, pertengahan, sampai akhir itu dari tabel 8. Jika sudah, selanjutnya kita mencari ET dan KC pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, selanjutnya di sini kita mencari KC pada bulan Januari dan bulan Mei. Jadi kita masukkan di sini. Kita lihat pada bulan Januari, yaitu termasuk pada tahap awal, berarti 30, berarti sini kita tulis 30 hari. Langsung kita masukkan saja, langsung kita mencari KC 30 dengan rumus 30 dikali dengan di sini, karena di sini tahap awal 30 hari pada bulan Januari ini, kita lihat di sini KC tahap awalnya dengan nilai 0,22. Jadi kita langsung saja kalikan dengan ini. Maaf. Sama dengan 30 dibagi 30 dikali dengan 0,22 dari KC tahap awal. Kemudian enter. Untuk mencari KC itu ditekankan lagi dari tabel 8. Selanjutnya pada bulan Februari, kita lihat di langkah kedua bulan Februari. Bulan Februari terdapat di tahap pengembangan. Jadi karena di sini sudah lengkap 30 hari, jadi langsung saja kita mencari KC-nya sama dengan 30 dibagi 30 dikali dengan, karena di sini tahap pengembangan, artinya KC-nya itu 0,47. Boleh enter. Nah, sudah dapat nilai KC pada bulan Februari. Selanjutnya bulan Maret. Nah, di sini bulan Maret ini terbagi menjadi dua. Di sini yang 10 hari pada tahap pengembangan dan 20 hari di tahap pertengahan musim. Kalau dapat contoh soal seperti ini, kita gunakan 10 hari dan 20 hari. Nah, 10 hari di tahap perkembangan, kita ambil di KC tahap perkembangan, enter. Selanjutnya yang pada bulan Maret ini kita ambil di tahap pertengahan. Nah, kebetulan tahap pengembangan dan tahap pertengahan itu KC-nya sama, jadi nilainya sama. Oke. Nah, untuk mencari KC Maret bagaimana? Karena di sini ada dua, jadi kita menggunakan rumus 10 dibagi 30 dikali dengan KC pada bulan Maret perkembangan ditambah 20 dibagi 30 dikali dengan KC pada tahap pertengahan, yaitu 20 hari. Boleh enter. Nah, didapatlah KC pada bulan Maret itu 0,47 tetap. Selanjutnya mencari KC pada bulan April. Nah, di sini April terbagi juga menjadi dua. Langsung saja 15 hari. Kenapa 15 hari? Karena masih pada bulan April ini terdapat di tahap pertengahan musim. Nah, sedangkan yang satunya lagi tahap akhir musim, jadi 15 hari. Ini sama. Di sini kita masukkan KC pada tahap pertengahan yaitu 0,47 sama dengan di tahap akhir KC-nya 0,26. Enter. Untuk mencari KC kita gunakan rumus tadi, KC pada bulan April sama dengan 15 dibagi 30 dikali dengan KC pada tahap pertengahan ditambah
15 dibagi 30 dikali dengan KC pada tahap akhir. Enter. Dapatlah hasil 0,37. Nah, di sini pada bulan Mei. Nah, karena pada bulan Mei ini langsung saja kita menggunakan KC tahap akhir. Enter. Nah, untuk mencari tanaman ET pada bulan Januari sampai bulan Mei menggunakan rumus. Di sini kita hapus dulu ya. Ini ada yang salah. Sama dengan rumusnya KC dikali ET0. Maksud bulan Januari, kemudian enter. Oh, maaf, di sini sama dengan KC pada bulan Januari dikali dengan ET0 pada bulan Januari, kemudian enter. Dapatlah hasil 1,19. Begitupun selanjutnya sama dengan pada bulan Februari, KC Februari dikali dengan ET0 pada bulan Februari, enter. Dapatlah hasil 2,59. Pada bulan Maret itu juga Maret, KC Maret dikali dengan ET0 pada bulan Maret, dapat hasil 2,63. Selanjutnya April, KC pada bulan April dikali dengan ET0 pada bulan April, dapat hasil 2,04. Dan yang terakhir KC pada bulan Mei dikali dengan ET0 pada bulan Mei, kemudian dapat hasil 1,48. Nah, nilai ini didapatkan dari hasil, kita hapus saja untuk membuktikan bahwa nilai sama dengan nilai ET dikali dengan 30. Bentar. Jadi sini keterangan angka 5 itu hitung kebutuhan air tanaman, bulanan, dan musiman. Catatan semua bulan dimasukkan memiliki 30 hari. Jadi nilai ET dikali 30. Kemudian kita tarikkan ke bawah, didapatlah hasil pada tanaman ET Januari, Februari, Maret, April, Mei nilainya. Selanjutnya ET pada tanaman jagung. Nah, ET pada tanaman jagung ini diketahui durasi periode tumbuhnya itu 90 hari. Nah, bisa dilihat dari data pada tabel 7. Di sini 90 hari. Perbagiannya tahap awal yaitu 20, 25, 25, dan 20. Nah, selanjutnya angka kedua, tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah ini nilai ET0 dan durasi tahap pertumbuhan. Catatan saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman acuan atau ET0 digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misalnya 31 Januari, 28 Februari, dan lain-lain. Langsung saja, di sini awal mulai tanggal tanam itu 15 Mei. Nah, tahap awal 20 hari jadi 16 Mei sampai dengan 5 Juni. Selanjutnya tahap pengembangan 25 hari, 6 Juni
sampai dengan 1 Juli. Di tahap pertengahan 2 Juli sampai dengan 25. Nah, jadi di tahap pertengahan musim dari tanggal 2 Juli sampai dengan 26 Juli. Selanjutnya tanggal 27 Juli sampai dengan 20 hari ke depan, 16 Agustus. Maaf, di sini sampai tanggal 17 Agustus. Ini berarti 17 Agustus. Nah, selanjutnya langkah ketiga, perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembaban dan kecepatan angin sedang. Nah, jadi KC ini diketahui dari tabel 8. Jadi bisa dilihat langsung dari tabel 8 di video sebelumnya. Selanjutnya langsung saja kita untuk mencari nilai KC pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Nah, di sini kita lihat pada bulan Mei 20 hari. Jadi di sini 15 hari. Pada bulan Juni 5 hari dan 25 hari. Pada bulan Juli 1 hari, 24 hari, 5 hari. Dan yang terakhir pada bulan Agustus yaitu 15 hari. Nah, di sini kita mencari KC pada bulan Mei. Di sini karena pada bulan Mei itu KC-nya itu harinya itu cuma 15 hari, jadi langsung saja kita sama dengan KC, dilihat dari KC tahap awal yaitu 0,40, langsung saja. Nah, di sini KC pada bulan Juni. Bulan Juni ini ada pada tahap awal dan ada tahap pengembangan. Jadi di sini sama dengan KC tahap awal sama dengan yaitu KC tahap perkembangan juga. Nah, untuk mencari KC kita menggunakan rumus 5 dibagi 30 dikali dengan KC tahap awal pada bulan Juni ditambah 25 dibagi 30 dikali dengan KC tahap pengembangan tanaman. Kemudian enter. Didapatlah hasil 0,73. Selanjutnya pada bulan Juli. Di sini Juli termasuk pada tahap pengembangan. Sama dengan enter. Selanjutnya kita lihat lagi pada bulan Juli terdapat di tahap pertengahan. Jadi kita menggunakan KC pada tahap pertengahan musim yaitu 1,15. Dan yang terakhir pada bulan Juli itu terdapat pada tahap akhir musim. KC-nya itu 1,000. Nah, kemudian sama dengan 1 dibagi 30 dikali dengan KC pada tahap perkembangan ditambah 24 dibagi 30 dikali dengan KC pada tahap pertengahan musim ditambah 5 dibagi 30 dikali dengan
KC tahap akhir musim, kemudian enter. Didapatlah hasil 1,113. Nah, dan karena KC pada bulan Agustus karena hari pada bulan Agustus itu hanya terdapat 15 hari ya. Jadi kita langsung saja KC-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk mencari tanaman ET sama seperti tadi dengan menggunakan rumus KC pada bulan Mei dikali dengan ET0 pada bulan Mei, kemudian enter. Begitupun seterusnya, KC pada bulan Juni dikali dengan ET0 bulan Juni. KC pada bulan Juli dikali dengan ET0 bulan Juli. Dan yang terakhir, pada bulan Agustus, KC pada bulan Agustus dikali dengan ET0 pada bulan Agustus. Enter. Nah, untuk mencari tanaman ET ini sama seperti tadi, yaitu ET dikali 30 hari. Di sini keterangannya. Hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Jadi sama dengan ini ET dikali 30. Kemudian enter. Kemudian tarik bawah, didapatlah hasilnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sini tanaman air terakhir padi kedua. Nah, di sini padi durasi periodenya 135 hari. Nah, jadi kita lihat di tabel 7 untuk tahapan awalnya itu 30 hari, untuk tahap pengembangan tanamannya itu 40 hari, untuk tahap pertengahannya itu 35 hari, dan terakhir tahap akhir musim yaitu 30 hari. Ini dilihat dari tabel 7. Nah, di sini kita perbarui dari mulai 17 Agustus, 16 Agustus. Nah, jadi sini tanggal tanamnya ini di sini tertulis 16 Agustus. 16 Agustus. 16 Agustus sampai dengan Desember. Nah, karena tahap kedua ini sudah diisi sebelumnya, jadi langsung lanjut ke tahap untuk mencari KC. Nah, KC tahap awal ini didapat dari tabel 8. Langsung saja pada bulan Agustus di sini terdapat 15 hari. Sebentar. Kita lanjut. KC hari pada bulan September kita lihat di sini terdapat di tahap awal, yaitu di sini tulis 15 hari. Selanjutnya terdapat di tahap pengembangan, tulis di sini lagi 15 hari. Selanjutnya bulan Oktober. Nah, Oktober di sini kita cari Oktober itu di tahap pengembangan ada 25 hari di tahap pengembangan. Lima hari di tahap pertengahan. Selanjutnya bulan November terdapat di tahap pertengahan, dan Desember juga terdapat di akhir musim. Nah, untuk mencari nilai KC pada bulan Agustus, karena harinya itu tidak sampai 30 hari, jadi langsung saja di tahap awal sama dengan KC-nya itu 0,22. Nah, bulan September KC-nya terdapat di tahap awal dan terdapat di tahap pengembangan. Langsung saja sama dengan 15 dibagi 30, rumusnya dikali dengan KC ditambah 15 bagi 30 dikali dengan KC pada tahap pengembangan. Boleh enter.
Nah, didapat KC bulan September yaitu 0,35. Selanjutnya pada bulan Oktober. Di sini pada bulan Oktober terdapat di tahap pengembangan, jadi masukkan saja sama dengan di tahap pengembangan itu 47. Selanjutnya di tahap pertengahan sama dengan KC-nya itu 0,47. Jadi untuk mencari KC pada bulan Oktober menggunakan rumus 25 dibagi 30 dikali dengan KC tahap pengembangan ditambah 5 dibagi 30 dikali dengan KC pada tahap pertengahan, kemudian enter. Maaf, belum selesai. Enter. Sama dengan, karena ini 30 hari, dianggaplah 30 dibagi 30 itu 1 dikali dengan KC pada bulan November. Sini bulan November terdapat di pertengahan musim, langsung saja. Jadi begitupun juga dengan bulan Desember, langsung enter. Nah, untuk mencari ET ini menggunakan rumus seperti tadi sama dengan KC pada bulan Agustus dikali dengan ET0 pada bulan Agustus. Bentar. Bulan September juga seperti itu, KC pada bulan September dikali dengan ET0 pada bulan September. Bulan Oktober, KC pada bulan Oktober dikali dengan ET0 pada bulan Oktober. Selanjutnya KC pada bulan November dikali dengan ET0 pada bulan November sama dengan KC pada bulan Desember dikali dengan ET0 pada bulan Desember. Enter. Nah, didapatlah hasilnya. Ini pengalian dari 1,25 dikali 30. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Menentukan curah hujan efektif dari data stasiun Kenten tahun 2020, curah hujan 10 harian. Langsung saja di sini. Maaf. Yang C, buat grafik kebutuhan air tanaman selama 1 tahun. Jadi kita di sini langsung ke grafik. Nah, karena kita sudah dapat tadi, inilah grafik pada tiap-tiap tanaman padi 1, jagung, dan padi 2. Grafiknya. Nah, kemudian langsung lanjut ke nomor 3, menentukan curah hujan efektif dari data stasiun Kenten tahun 2020, curah hujan 10 harian. Jadi di sini telah diketahui data curah hujan harian stasiun Kenten tahun 2020. Nah, bagaimana cara mencarinya? Di sini ada jumlah harian hujan 1 sampai 20, curah harian hujan 11 sampai 20, dan terakhir jumlah harian hujan 21 sampai 31. Untuk mencarinya, untuk mencari jumlah harian ini kita menggunakan rumus sama dengan sum klik blok dari 1 sampai 10, kemudian enter. Nah, didapatlah hasil 19,1. Nah, untuk selanjutnya kita tarik ke kanan saja. Nah, didapatlah hasil jumlah harian dari 1 sampai 10. Begitupun dengan 11-20. Sum blok, kemudian enter, kemudian seret ke kanan. Sama seperti ini, seperti tadi, sum blok dari 21 sampai 30, kemudian enter, dan kemudian seret sampai ke kanan. Selanjutnya menentukan kebutuhan air irigasi
Nah, di sini telah didapat tabel periode curah hujan efektif. Nah, yang dimana bisa dilihat sini, di sini ada periodenya, di sini ada nilai P-nya, dan sini nilai PE-nya. Nah, untuk bagaimana mencari nilai P-nya? Nilai P ini didapat dari misalnya ini 19,01,1. Nah, karena di sini 19,01, kita lihat di tabel ini, di tabel P. Kalau 19,01 antara 10 sampai 20. Jadi 2 ditambah 0 dibagi 2. Jadi 2 ditambah 0 bagi 2. Langsung saja sini. Seperti ini. Ini buka kurung. 2 ditambah 0 bagi 2. Enter. Dapatlah 1. Begitupun seterusnya. 77,8. 77,8 artinya 70 rentan 70 sampai 80. Jadi di sini (32) ditambah dengan 39 bagi 2. Nah, begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Seperti itu rumusnya. Nah, selanjutnya untuk mencari PE. Untuk mencari PE, kita lihat dari tabel periode. Di sini keterangannya PE 0,8 P dikurang 25 jika 75 mm per bulannya, lebih 75. Sedangkan menggunakan PE 0,6 P dikurang 10 jika P-nya kurang dari 75. Nah, di sini bisa dilihat bahwa periode curah hujan efektif ini pada bulan Januari itu tidak melebihi 75. Jadi kita menggunakan rumus 0,6 P dikali 0,6 P dikurang 10. Nah, bisa dilihat di sini. Contohkan sama dengan 0,6 dikali P yang ini, P1, tutup kurung dikurang 10, kemudian enter. Didapatlah hasil min 9,4. Begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Selanjutnya, untuk didapatlah data ET0 dari ET tanaman padi jagung tadi. Nah, sekarang kita mencari len hari. Bagaimana kita mencari len hari? Dengan cara tanaman ET ini dikurang dengan PE. Enter. Seterusnya juga seperti itu, 75 dikurang dengan P1, enter. Sama dengan ini dikurang dengan 0. Sama dengan 61,32 dikurang dengan 3,8, enter. Sama dengan 44,6 dikurang 9,4, enter. Nah, begitu pun seterusnya. Sama dengan 35 dikurang 3,4, enter. Sama dengan 77,5 dikurang min 1. Sama dengan 78 dikurang minus 1,8, enter. Sama dengan 61,32 dikurang 60,6.
enter. Sama dengan 44,6 dikurang 3,8, enter. Yang bagian ketiga sama dengan 35,64 dikurang. Selanjutnya sama dengan 35,64 dikurang dengan 7,4, enter. Sama dengan 77,5 dikurang dengan 7. Sama dengan 78,6 dikurang 7,4. Sama dengan 61,32 dikurang 0,2, enter. Sama dengan 44,6 dikurang 15,8, enter. Nah, jika sudah mencari len harian, kemudian kita mencari len bulanan. Sama dengan 45 ini dibagi dengan 30, enter. Sama dengan dibagi 30, enter. Sama dengan len harian dibagi 30, enter. Kenapa dibagi 30? Karena di sini diketahui bulanan, jadi dibagi 30. Dibagi 30, enter. Sama dengan dibagi 30. Seterusnya sampai habis. Dibagi 30. Jangan sampai salah, teliti. Selanjutnya juga sama seperti tadi. Untuk mempermudah, tarik bawah. Itu tidak bisa. Terus manual. Nah, jika sudah, selanjutnya ke kebutuhan air pada tanaman jagung. Sama seperti tadi, untuk mencari len air, kita sama dengan ET bulanan dikurang 35. Sama dengan lakuin seperti tadi. Untuk masih ke waktu, jadi saya percepat. Nah, selanjutnya untuk mencari len bulanan, itu tinggal bagikan saja 30. Karena ini sudah dibagi, jadi kita lanjut saja ke jagung yang kedua. Ini bakal otomatis karena di sini 0,0, jadi kalau misalnya kita mengisi len harian, otomatis len bulanan juga terisi. Jadi langsung saja kita isi len hariannya.
Nah, jika sudah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak jelas, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.